Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajeng dengan India Azahra dengan NIM 238410708. Di sini Ajeng akan menyampaikan materi tentang penegakan diagnosa dan identifikasi masalah pada ibu nifas dan laktasi dengan laboratorium sederhana. Ada 3 jenis pemeriksaan laboratorium sederhana untuk ibu nifas. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua, pemeriksaan urin dan reduksi urin. Pemeriksaan hemoglobin tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar Hb dan mendeteksi ada atau tidaknya risiko anemia pada ibu nifas. Yang kedua, indikasi. Pemeriksaan hemoglobin ini diberikan kepada ibu dengan keluhan lemah, pusing, atau ibu yang terjadi perdarahan berlebih selama persalinan. Kadar Hb ibu nifas, Hb normal ibu nifas yaitu di atas 12 gram. Sedangkan jika di bawah 12 gram itu termasuk anemia. Anemia ringan 11-11,9, anemia sedang 8-10,9, dan anemia tinggi itu di bawah 8. Kadar Hb ibu nifas dapat mengalami penurunan setelah melahirkan karena banyaknya perdarahan. Rata-rata penurunan kadar Hb sebelum dan sesudah persalinan adalah 1,2 gram per sen. Pemantauan kadar Hb ibu nifas. Kadar Hb harus dipantau setidaknya selama 48 jam setelah melahirkan untuk mendeteksi anemia yang memerlukan pengobatan sukrosa atau transfusi darah. Rendahnya kadar Hb ibu nifas ini perlu diidentifikasi penyebabnya, misalnya karena kekurangan zat besi atau karena perdarahan hebat pasca persalinan. Yang kedua, ada pemeriksaan protein urin. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi komplikasi preeklampsia atau gangguan ginjal pada ibu nifas. Indikasinya yaitu diberikan kepada ibu dengan hipertensi, edema, dan protein urea yang timbul selama kehamilan ataupun dengan riwayat preeklampsia. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Pada kondisi ginjal yang tidak sehat, normalnya tidak ditemukan kadar protein dalam urin. Bila memang ditemukan, jumlahnya pun hanya sedikit. Namun, bila ginjal mengalami gangguan, maka kemampuan ginjal untuk menyaring dan menyerap protein dalam darah akan terganggu. Prosedur pemeriksaan protein urin. Yang pertama, cuci tangan sampai bersih, lalu bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang diberikan oleh dokter. Saat buang air kecil, buanglah urin di dalam wadah steril khusus yang sudah disediakan, lalu usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Jika pemeriksaan protein urin negatif, maka kondisi ibu nifas normal. Namun, sebaiknya hal ini dikonfirmasikan kembali dengan dokter yang memeriksa. Jika hasil pemeriksaan protein urin positif, maka ibu nifas dapat mencoba cara-cara berikut. Yang pertama, istirahat cukup setidaknya 8 jam per hari. Yang kedua, minum obat yang telah diresepkan oleh dokter sesuai dengan penyebab protein urin. Yang ketiga, batasi makan makanan yang mengandung garam dan lemak jahat. Yang keempat, makan variasi sayur dan buah-buahan. Lalu yang terakhir, kita jaga kebersihan organ intim dengan banyak minum air putih. Yang terakhir, ada reduksi urin. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi adanya gula dalam urin. Indikasinya, reduksi urin ini diberikan kepada ibu yang sering buang air kecil, rasa haus berlebihan, luka yang sulit sembuh, penurunan berat badan yang berlebihan. Mengapa penting diperiksa pada ibu nifas? Yang pertama yaitu kemungkinan diabetes gestasional. Beberapa ibu hamil mungkin mengalami diabetes gestasional yang belum terdiagnosis sebelumnya. Pemeriksaan setelah melahirkan membantu memastikan kondisi ini sudah teratasi atau memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, risiko komplikasi. Diabetes yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti infeksi, kesulitan penyembuhan luka, dan masalah pada bayi baru lahir. Yang ketiga, pencegahannya yaitu dengan deteksi dini, kondisi diabetes dapat dikelola dengan baik untuk mencegah komplikasi di kemudian hari. Baiklah, sekian yang dapat Ajeng sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.